Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, perkenalkan nama saya Ibu Nokwidaningsi dengan NIM 209057004 akan mempresentasikan materi dari tugas mata kuliah ICT. Adapun materi yang akan saya presentasikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentang 5 perspektif pengajaran. Yang kedua, asal-usul model desain ruang kelas. Yang ketiga, ceramah transmisif, yaitu belajar dengan mendengarkan. Yang keempat, ceramah, seminar, dan tutorial interaktif, belajar sambil berbicara. Yang kelima, tentang magang, belajar sambil melakukan. Yang keenam, pembelajaran berdasarkan pengalaman, yaitu belajar sambil melakukan. Yang ketujuh, model pengajaran pengasuhan dan reformasi sosial, yaitu belajar dengan perasaan. Sedangkan materi yang terakhir adalah kesimpulan utama. Baiklah, saya akan bahas dari mulai materi yang pertama, yaitu 3.1 tentang 5 perspektif tentang pengajaran. Ada beberapa pendapat bahwa metode pengajaran tidak dipengaruhi oleh teori belajar, yang pada kenyataannya seorang pengajar banyak yang memodifikasi pembelajaran berdasarkan dari hasil praktek pengalaman lapangan atau pengalaman individu pengajar tersebut. Ada seorang tokoh yang bernama Dan Pratt pada tahun 1998 yang mengemukakan pendapatnya tentang yang pertama, transmisi. Transmisi ini adalah penyampaian konten yang efektif yang disebut juga dengan pendekatan objektifis. Yang kedua, tentang magang. Magang di sini yaitu modeling cara menjadi atau belajar sambil melakukan di bawah pengawasan, baik di bawah pengawasan ahli atau di bawah pengawasan seorang guru. Yang ketiga, perkembangan. Arti dari perkembangan ini yaitu menumbuhkan cara berpikir yang disebut juga dengan konstruktivis atau kognitivis. Yang keempat, tentang memelihara. Memelihara di sini maksudnya memfasilitasi efikasi diri. Ini diambil dari prinsip dasar MOOC konektivis. Yang kelima, reformasi sosial, yaitu masyarakat mencari yang lebih baik. Yang selanjutnya tentang materi kedua atau 3.2, yaitu asal-usul model desain ruang kelas. Pada pembelajaran zaman sekarang, pengajaran dipengaruhi oleh latar belakang sistem masa lalu. Sistem pendidikan yang dianut pada abad ke-19 dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tahapan atau beberapa materi. Yang pertama yaitu tentang industrialisasi. Industrialisasi masyarakat yang menyediakan model untuk pengorganisasian kerja dan tenaga kerja, seperti misalnya pabrik yang memproduksi secara massal. Yang kedua, perpindahan orang atau masyarakat yang pekerjaan dan komunitas dari pedesaan ke perkotaan dengan peningkatan kepadatan yang menghasilkan institusi yang lebih besar, yang dikenal dengan istilah urbanisasi. Yang ketiga,
perpindahan ke pendidikan massal untuk memenuhi kebutuhan pengusaha, baik di bidang industri ataupun dari berbagai kegiatan yang dikelola negara yang semakin besar dan kompleks, seperti tentang kepemerintahan, kesehatan, dan pendidikan. Yang keempat adalah hak pilih pemilih, dan oleh karena itu perlunya masyarakat pemilih yang lebih terdidik. Yang kelima, dari waktu ke waktu menuntut lebih banyak kesetaraan yang menghasilkan akses universal ke arah pendidikan. Materi yang selanjutnya 3.3 yaitu tentang ceramah transmisif, yang artinya belajar dengan mendengarkan. Metode ceramah adalah eksposisi yang kurang lebih dilaksanakan secara terus-menerus oleh seorang pembicara atau oleh seorang guru yang ingin audiennya mempelajari sesuatu. Ceramah sudah ada pada zaman Yunani dan Romawi kuno, yang waktu itu artinya dapat diartikan dengan membaca. Adapun Blaigs tahun 2000 mengemukakan bahwa ceramah sama efektifnya dengan metode lain untuk menyampaikan informasi. Dengan kata lain, ini akibat wajar. Tentu saja metode lain seperti video, membaca, belajar mandiri, atau Wikipedia sama efektifnya dengan ceramah untuk menyampaikan informasi. Selanjutnya, Blake mengemukakan juga tentang kebanyakan kuliah tidak seefektif diskusi untuk mempromosikan pemikiran, dan menyatakan bahwa kuliah umumnya tidak efektif untuk mengubah sikap atau nilai atau untuk membangkitkan minat dalam suatu mata pelajaran. Kuliah dianggap relatif tidak efektif untuk mengajarkan keterampilan perilaku. Yang selanjutnya materi 3.4 yaitu tentang ceramah, seminar, dan tutorial interaktif, yaitu belajar sambil berbicara. Dalam hal ini diungkapkan bahwa pembelajaran yang bermakna lebih dari menghafal. Pembelajaran memerlukan motivasi, serta diperlukan juga suatu pendekatan atau interaksi, yang mana dalam pendekatan untuk belajar ditemukan ketika ada fokus pada hal 1. Pemikiran analitis atau pemikiran kritis atau pemecahan masalah. Yang kedua, tentang diskusi kelas. Ketiga, tentang penilaian berdasarkan analis, sintesis, dan perbandingan, serta evaluasi. Seminar dan tutorial. Dalam hal ini, seminar dapat diartikan sebagai pertemuan kelompok baik tatap muka ataupun secara online, di mana sejumlah siswa berpartisipasi setidaknya sama aktifnya dengan guru. Meskipun seorang guru mungkin bertanggung jawab atas desain pengalaman kelompok, seperti memilih topik dan menugaskan siswa baik secara kelompok ataupun secara individu. Yang selanjutnya tentang tutorial. Tutorial di sini adalah sesi yang mana 1 lawan 1. Misalnya antara guru dan siswa, atau kelompok yang sangat kecil yang terdiri dari 3 atau 4 orang siswa dan instruktur, di mana siswa setidaknya sama aktifnya dalam diskusi dan presentasi ide seperti gurunya. Yang selanjutnya, seminar cukup dikatakan fleksibel untuk ditawarkan di kelas atau secara online, tergantung kepada kebutuhan siswanya. Materi yang selanjutnya itu 3.5 tentang magang, belajar sambil melakukan. Magang di sini adalah cara khusus untuk memungkinkan siswa belajar sambil melakukan.
Hal ini diungkapkan oleh SKON 1983 yang berpendapat bahwa magang beroperasi di suatu situasi praktek yang sering tidak jelas dan bermasalah dan ditandai dengan ketidakjelasan, ketidakpastian, dan ketidakteraturan. Belajar di magang bukan hanya tentang belajar melakukan atau pembelajaran aktif, tetapi juga membutuhkan pemahaman tentang konteks di mana pembelajaran itu akan diterapkan. Selain itu, terdapat unsur sosial dan budaya pada pembelajaran, pemahaman, dan penanaman praktek. Adat istiadat dan nilai-nilai yang diterima para ahli di bidangnya. Di sini Pratt dan Johnson 1998 membedakan dua bentuk magang yang berbeda tetapi saling berkaitan, yaitu tentang tradisional dan kognitif. Magang pada masa pembelajaran daring. Kebanyakan banyak yang menggunakan sistem hybrid. Keuntungan utama dari model pengajaran magang dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama adalah pengajaran dan pembelajaran tertanam dalam konteks yang kompleks dan sangat bervariasi, memungkinkan adaptasi yang cepat dengan kondisi dunia nyata. Yang kedua, memanfaatkan waktu para ahli secara efisien yang dapat mengintegrasikan pengajaran dalam rutinitas kerja reguler mereka. Yang ketiga, memberikan model atau tujuan yang jelas kepada pembelajar untuk dicita-citakan. Yang keempat, membudayakan peserta didik dengan nilai dan norma perdagangan atau profesi. Selanjutnya, materi yang ke-3.6 atau yang ke-6, pembelajaran berdasarkan pengalaman, yang mana di sini adalah belajar sambil melakukan. Tentang keterlibatan siswa yang strategis dan aktif dalam kesempatan untuk belajar melalui melakukan dan refleksi pada kegiatan tersebut, yang memberdayakan mereka untuk menerapkan pengetahuannya secara teoritis mereka ke upaya praktis dalam banyak pengaturan di dalam dan di luar kelas. Ada berbagai model desain yang bertujuan untuk menanamkan pembelajaran dalam konteks dunia nyata. Termasuk dalam hal ini adalah pekerjaan laboratorium, bengkel, atau studio. Magang, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis kasus, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis inquiry, serta yang terakhir adalah pembelajaran kooperatif yang berbasis pekerjaan atau komunitas. 3.7 adalah materi tentang model pengajaran pengasuhan dan reformasi sosial, belajar dengan perasaan. Perspektif pengasuhan dalam mengajar dapat dipahami dengan baik dalam kaitannya dengan peran orang tua. Sebagaimana pendapat Pratt pada tahun 1998 yang menyatakan, kami mengharapkan orang tua yang sukses untuk memahami dan berempati dengan anak mereka, dan bahwa mereka akan memberikan bimbingan yang baik, kasih sayang atau welas asih yang penuh dengan kasih melalui bidang konten yang paling sulit. Pendidik yang mengasuh bekerja dengan masalah lain dalam konteks yang berbeda dengan kelompok usia yang berbeda, tetapi tetap berada dalam atribut dan perhatian yang mendasarinya tetap sama. Masalah, kemanjuran, dan harga diri pelajar menjadi kriteria utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan belajar daripada penguasaan konten yang berhubungan dengan kinerja. Dari semua perspektif pengajaran, keduanya adalah yang paling berpusat pada peserta didik. Mereka didasarkan pada pandangan yang sangat optimis tentang sifat manusia, bahwa orang akan mencari dan mempelajari apa yang mereka butuhkan dan akan menemukan dukungan yang diperlakukan atau yang diperlukan dari pendidik yang peduli dan berdedikasi, serta dari orang lain dengan minat dan perhatian yang sama, bahwa individu memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti dengan kebutuhan pendidik mereka sendiri. Adapun materi yang selanjutnya adalah tentang kesimpulan. Di sini kaitannya dengan epistemologi, bahwa teori pembelajaran dan metode pengajaran, mengkaitkan metode pengajaran dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan di era digital. Demikian penjelasan dan presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.